pemirsa bahwa nggak akan keberatan untuk bertemu dengan tokoh bangsa gitu kan. Dan Anies dilihat sebagai tokoh bangsa, bukan rival di Pilpres gitu. Mas Hensat? Ya mungkin aja. Dan satu lagi kan, Vi, kita kan nggak pernah tahu sebetulnya Pak Jokowi ke Anies itu gimana. Kali aja emang sebetulnya dia oke-oke aja gitu ya. Makanya kemudian Kaisang waktu itu sebelum dia bilang beda, Anies Baswedan realistis gitu ya. Jadi kita nggak pernah tahu itu gitu. Dan kemudian kenapa faktor Pak Jokowi jadi penting antara pertemuan Prabowo dengan Anies? Ya kan Jokowinya masih presiden gitu ya. Dan mungkin saja kalau pertemuan itu terjadi, Pak Prabowo menyambut Anies dengan Mas Anies gitu kan. Kira-kira gitu. Agak dijamu gitu ya. Agak dijamu. Tapi begini lah, Vi, kalau menurut saya Anies Baswedan elektabilitasnya tinggi di Jakarta. Ya. Tentunya kalau partai politik yang ingin menang di Jakarta, ya inginnya bersama Anies Baswedan. Kecuali kemudian semua partai politik memikirkan jalan ketiga tadi. Udahlah, nggak usah ada Anies, nggak usah ada RK, kita munculin tokoh-tokoh baru. Itu beda lagi tuh urusannya. Tapi sampai hari ini masih jadi rebutan. Memang agak beda. Biasanya incumbent di Jakarta tidak pernah menang dalam proses pemilihan langsung. Tapi incumbent Jakarta sebelum-sebelumnya belum pernah ada yang nyapres. Baru Mas Anies nih, jadi perhitungannya berbeda juga nantinya. Nyapres terus kemudian nyagup lagi gitu ya? Nyagup lagi gitu. Nah itu bisa aja dia menang. Sekarang bukan Mas Anies, Pak Heru. Apa? Pak Heru dong incumbentnya. Oh bukan, Pak Heru nggak usah dihitung kan? Kan PJ. PJ juga 2 tahun loh menjabat itu. Besar sama kayak Pak Jokowi menjabat juga 2 tahun. Kira-kira Mas Edi kalau ditawarin menteri oleh Pak Prabowo gitu diterima nggak sama Mas Anies? Gimana? Kira-kira ditawarin menteri gitu sama Pak Prabowo, kira-kira diterima nggak Mas Anies? Udah pernah juga jadi menteri ya. Oh gitu, jadi tetap aja majunya jadi gubernur Jakarta gitu ya? Iya, rasanya Mas Anies masih banyak dibutuhkan di Jakarta. Lihat dari survei yang memang tinggi, rasanya memang banyak sekali harapan bisa tumbuh di situ. Fokus ke Jakarta. Kang Pipin terakhir? Apa nih terakhir? Jadi kira-kira akan berubah juga nggak keputusan ketika ada pertemuannya gitu kan? Kira-kira gimana? Ya kami menghormati ya pertemuan dengan siapapun baik ya. Kami punya namanya politik silaturahim. Jadi siapapun boleh ketemu dengan siapapun. Tetapi saling menghargai, menghormati pilihan kebijakan masing-masing partai. Masing-masing partai punya independensi. Sebagaimana kami juga punya independensi ketika Pilpres kami tegak lurus. Majelis Syuro mengatakan A maka A dan sebagaimana ini juga pimpinan DPP DPTP akan memutuskan ke depan PKS akan berkoalisi dengan siapa untuk Pilkada DKI dan juga Pilkada yang lain. Mohon maaf memang kita saat ini bisa jadi di DKI kita berkawan dengan Partai Nasdem misalnya dengan partai lain, di yang lain kita misalnya koalisi dengan Gerindra, di yang lain kita koalisi dengan Golkar. Jadi bagi kami sekali lagi bahwa Pilkada adalah proses relaksasi politik dan tentu kita berharap mudah-mudahan ada hasil yang terbaik dan insya Allah mudah-mudahan besok atau lusa ada keputusan dari Presiden PKS akan mengumumkan hasil dari pimpinan PKS. Tapi siapa yang akan wajib kader PKS? Ya nanti kita lihat. Kita lihat 1-2 hari ke depan diumumkan oleh Presiden PKS gitu ya. Tapi pilihannya Mas Anies apapun itu, mau jadi menteri, mau jadi gubernur, artinya dia memilih untuk bekerja sama dengan pemerintah. Jadi dia bukan oposisi. Dia bukan oposisi. Ada kan gubernur kemudian oposisi sama presiden. Nah, jadi dia sudah memilih bekerja sama dengan rezim. Itu bisa jadi pembicaraan yang menarik antara Pak Prabowo dengan Pak Anies kalau ketemu juga kan? Bisa. Baik. Terima kasih banyak Bapak untuk diskusi kita pada malam hari ini dan juga pemirsa 2 kandidat terkuat yang akan bertarung memimpin Jakarta sejauh ini masih Ridwan Kamil dan juga Anies Baswedan. Namun segala dinamika masih terus berjalan. Partai politik masih terus berhitung memastikan dukungan kepada sang jagoan. Asal jangan aspirasi dan suara rakyat dilupakan karena mereka lah yang akan menentukan nasib Jakarta ke depan. Kita tunggu saja akankah terjadi kejutan jelang pendaftaran. Saya Afir Malik undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.